Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Kita lanjutkan pembahasan kita pada syarah al-usul ats-tsalatsah, masih membahas tentang rukun iman kepada para rasul. Berkata Syarih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, al-imanu birrusuli yatadammanu arba'ata umurin. Iman kepada para rasul itu meliputi atau mencakup 4 perkara. Jadi tidak akan sempurna, tidak akan benar keimanan seseorang atau rukun iman terhadap para rasul, rukun iman yang keempat ini, kecuali jika telah lengkap 4 perkara ini pada diri seseorang. Al-awwalu, yang pertama adalah al-imanu bi anna risalatahum haqqun minallahi ta'ala, yaitu iman meyakini bahwasanya risalah mereka itu benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memang mengutus para rasulnya untuk menyampaikan risalahnya kepada umat manusia. Faman kafara bi risalati wahidin minhum, dan ini hukumnya, dan barang siapa yang kufur mengingkari dengan kerasulan atau risalah salah satu dari mereka, faqad kafara bil jami', maka dia dihukumi seperti orang yang ingkar, yang kafir dengan seluruh rasul. Itu hukumnya. Jadi satu saja seseorang mengingkari rasul dari rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus, maka itu sama saja dia mengingkarinya seluruhnya, dan ini menyebabkan rusaknya rukun iman yang keempat ini bagi orang tersebut. Apa dalilnya? Kama qala Allah Ta'ala, kazzabat qaumun nuhinil mursalin. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 105, Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan kazzabat qaumun nuhinil mursalin, kaumnya Nuh alaihissalam telah mendustakan para rasul. Kita lihat di sini kaumnya Nabi Nuh di zaman Nuh alaihissalam. Apakah ada waktu itu nabi dan rasul selain Nuh alaihissalam? Tidak. Begitu juga tidak ada rasul ketika beliau diutus, karena beliau adalah rasul pertama. Dan juga tidak ada rasul sebelum Nabi Nuh alaihissalam. Maka dalam hal ini kaumnya Nabi Nuh, yang mereka itu notabene mendustakan Nuh alaihissalam, dianggap, dihukumi oleh Allah SWT itu sebagai kaum yang telah mendustakan al-mursalin, para rasul keseluruhannya, seperti itu. Kita baca faja'alahumullahu mukazzibina li jami'ir rusul ma'a annahu lam yakun rasulun ghairihi hina kazzabuhu. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menghukumi mereka bahwa mereka telah mendustakan rasul-rasul secara keseluruhan, padahal di zaman mereka hidup waktu itu tidak ada rasul lain selain Nabi Nuh alaihissalam, tapi Allah menyebutkan mereka telah mendustakan rasul-rasul, seperti itu. Karena mendustakan satu saja rasul yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus, itu sama saja dengan mentang Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengutusnya. Mendustakan risalah yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus seorang rasul dengannya, maka dihukumi sama dengan mendustakan keseluruhan rasul. Wa ala hadza, maka atas dasar ini pula kita bisa menghukumi bahwasanya fan nasara, orang-orang Nasrani,
allazina kazzabu Muhammadan, yang mereka mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walam yattabi'uhu hum mukazzibuna lil Masih ibni Maryam ghairu muttabi'ina lahu aidon. Mereka orang-orang Nasara yang mendustakan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengikutinya, maka sama saja mereka mendustakan Al-Masih ibnu Maryam, mendustakan Nabi Isa alaihissalam yang mereka agung-agungan juga. Termasuk orang-orang yang tidak mengikuti Isa alaihissalam, orang Nasara. Kenapa? Karena Nabi Isa alaihissalam juga mengkabarkan tentang Rasul yang datang setelahnya, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT berfirman di dalam surat As-Saff, wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil, dan ketika Isa alaihissalam berkata kepada Bani Israil, wahai Bani Israil, ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, aku adalah Rasul yang diutus kepada kalian, membenarkan apa yang di hadapanku berupa kitab Taurat, wa mubasyirom, dan juga sebagai pemberi kabar gembira, bi rasulin, tentang seorang Rasul, mim ba'dismuhu Ahmad, setelahku yang bernama Ahmad. Nama lain dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Ahmad. Artinya Nabi Isa alaihissalam mengkabarkan bahwa setelahnya ada Rasul yang namanya Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memerintahkan mereka untuk mengikutinya jika Rasul itu datang. Akan tapi falamma ja'ahum qalu hadza sihrun mubin. Ketika datang kepada mereka, mereka mengatakan ini cuma adalah sihir semata apa yang dibawa Rasulullah. Mereka mendustakannya. Berarti mereka mendustakan Nabi Isa alaihissalam. Pengakuan mereka bahwasanya mereka pengikut Isa alaihissalam dan sebagainya, beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, orang-orang Nasrani, adalah pengakuan yang dusta. Kenapa? Karena mereka mendustakan Nabi Isa alaihissalam sendiri. Kalau memang benar mereka mengikuti Nabi Isa alaihissalam, tentu mereka juga akan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga beriman dengannya. Kenapa? Karena Nabi Isa juga mubasyiron bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, mengkabarkan tentang kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkan umatnya untuk mengikutinya. Berarti enggak taat, berarti tidak mendustakan kepada Nabi Isa alaihissalam, tidak menuruti wasiatnya Nabi Isa alaihissalam akan kedatangan Rasul setelahnya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama saja, berarti pengakuannya mereka bahwasanya mereka mengikuti Nabi Isa adalah pengakuan dusta. La siyama wa annahu qad basyarahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, terutama ketika Nabi Isa tersebut telah memberitahukan kepada mereka tentang datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala makna libisyaratihim bihi illa annahu rasulun ilaihim yungkidhuhumullahu bihi minad dolalah wa yahdihim ila siratim mustaqim. Wala makna, dan juga tidak ada artinya ketika Nabi Isa alaihissalam memberi kabar gembira kepada mereka Bani Israil atau orang-orang yang mengaku sebagai Nasraniyah, Nasara, pengikut Nabi Isa alaihissalam, tidak ada artinya bisyarah ini kecuali bahwasanya Nabi Muhammad itu juga merupakan Rasul yang diutus kepada mereka. Yungkidhuhumullahu bihi minad dolalah wa yahdihim ila siratim mustaqim, yang Nabi Muhammad diutus setelah Isa alaihissalam adalah Rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala dengannya menyelamatkan mereka dari dolalah dan juga memberi hidayah mereka, hidayatul irsyad, kepada sirati mustaqim. Maka begitu juga Nabi Musa alaihissalam tentunya telah mengkabarkan kepada Bani Israil, kaumnya, bahwasanya nanti di akhir zaman akan datang seorang Rasul, penutup para nabi dan Rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika seandainya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam hidup, ketika Rasul ini diutus mereka masih hidup, maka mereka tentu wajib mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti pengakuan mereka bahwasanya mereka pengikutnya Musa alaihissalam
adalah pengakuan yang dusta. Semua umat yang diutus kepada mereka rasul, nabi ataupun rasul, maka pengakuan mereka bahwasanya mereka mengikuti nabi dan rasul mereka. Orang-orang Yahudi, Bani Israel mengaku mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Orang-orang Nasara mengaku mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Itu semua diuji dengan datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diuji semuanya umat ini. Barang siapa yang mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengannya, maka dia merupakan benar pengikut dari Nabi Musa alaihissalam atau Nabi Isa. Jika tidak, maka itu adalah pengakuan dusta. Mereka mengaku mengikuti nabi mereka, tapi tidak mengindahkan perintah dari nabi mereka sendiri untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, termasuk bagian dari rukun iman kepada para rasul adalah mengimani bahwasanya mereka diutus dengan hak. Risalah mereka adalah benar dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasannya mendustakan satu orang dari mereka hukumnya sama dengan mendustakan seluruh rasul. Asani yang kedua, bagian dari keimanan terhadap para rasul adalah al-imanu biman alimna ismahu minhum bi ismihi. Itu kita beriman kepada mereka, siapa-siapa dari mereka yang kita ketahui namanya. Kalau kita ketahui namanya, maka kita imani mereka dengan namanya. Mislu, contoh Muhammadin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, wa Musa wa Isa wa Nuhin alaihissalatu wassalam. 5 orang ini. Wa haula'il khamsatu, dan 5 orang ini hum ulul azmi, merekalah yang disebut dengan ulul azmi, yaitu ulu siddatin wa quwwah wal mujahadah, yaitu para rasul yang mereka itu punya siddah, punya kekokohan. Para rasul yang kokoh dalam dakwahnya, punya kuat dalam dakwah, al mujahadah, bersungguh-sungguh dalam dakwah, kesabaran yang luar biasa yang menonjol yang mereka tampakkan. Nabi Musa Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya berapa tahun? 950 tahun berdakwah. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam, kita ketahui dakwahnya dia berat, dakwahnya beliau berat. Beliau mendakwai suatu kaum yang menyembah berhala. Beliau menentang seluruh kaumnya, termasuk ayahnya sendiri dan juga penguasa negerinya. Akan dibunuh, mau dibakar, terusir dari negerinya, terusir dari keluarganya. Keluarganya, bapaknya adalah produsen berhala, berpindah dari satu ke negeri dan ke negeri yang lain, mendakwahkan tauhid dalam keadaan berbagai cobaan menimpa, melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan lisan, dengan kolbu, dengan lisan dan dengan tangan, sampai mempertaruhkan nyawa demi dakwah tauhid, sampai beliau dijuluki sebagai imamnya orang-orang yang hanif, orang-orang yang bertauhid. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam dan seterusnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulul azmi minar rusul, dari para rasul, sebagaimana yang disebutkan atau itu nanti saja. Waqad dzakarahumullahu ta'ala fi maudhi'ani minal Qur'ani fi suratil Ahzab. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tentang mereka ini, yaitu ulul azmi, 5 rasul yang terutama tersebut, di 2 tempat dalam Al-Qur'an. Yang pertama ada di surat Al-Ahzab ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa iz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum, dan ketika telah kami ambil perjanjian dari para nabi. Pada awalnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa dia telah mengambil perjanjian dari para nabi secara umum, para nabi secara umum. Baru setelahnya disebutkan beberapa orang individu secara khusus. Wa minka, dan dari engkau juga, siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min Nuhin, dan dari Nuh alaihissalam.
wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibni Maryam. Setelah Allah SWT menyebutkan dia telah mengambil mitsaq, perjanjian yang kokoh dari para nabi secara umum, disebutkan secara umum ini 5 orang secara khusus. Maka penyebutan 5 orang ini secara khusus setelah penyebutan para nabi secara umum menunjukkan keistimewaan yang dimiliki oleh 5 orang nabi ini. Nabi Muhammad, wa minka Nabi Muhammad, kemudian juga Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa alaihissalatu wassalam. Disebutkan yang khusus 5 orang ini secara khusus setelah disebutkan para nabi secara umum menunjukkan maziyah, keutamaan dari 5 orang ini. Itu surat Al-Ahzab ayat 7. Wa fi surat Syura, dan juga di dalam surat Syura Asy-Syura ayat ke-13, fi qaulihi, pada firman Allah Subhanahu wa taala, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan wallazi auhayna ilaika. Dan telah Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada kalian dari agama ini ma wassa bihi Nuhan wallazi auhayna ilaika wa ma wassaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddina wa la tafarraqu fi. Allah mewasiatkan agama ini sebagaimana apa yang diwasiatkan kepada Nuh, disebutkan di sini Nuhan, wallazi auhayna ilaika, dan yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma wasaina bihi Ibrahim, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, wa Musa wa Isa, dan juga Musa dan Isa alaihissalatu wassalam. Disebutkan 5 orang ini. An aqimuddina wa la tatafarraqu fi, untuk kalian menegakkan agama ini dan jangan berpecah belah padanya. Disebutkan 5 orang. Maka yang disebutkan 5 orang ini dan juga yang lain disebutkan dalam Alkitab maupun dari sunnah Rasulullah SAW yang sahih, maka kita mengimani nama-namanya secara tafsil, secara rinci dengan namanya. Kata beliau, wa amma man lam na'lam ismahu minhum fanu'minu bihi ijmalan. Dan adapun yang kita tidak ketahui namanya dari mereka, fanu'minu bihi ijmalan, kita mengimaninya secara umum, secara global. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, laqad arsalna rusulan min qablika, kami telah mengutus para rasul sebelummu. Kata firman Allah Subhanahu wa taala, surat Ghafir ayat 78. Minhum man qasasna alaika, di antara para rasul tersebut, dan disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya jumlah rasul yang diutus itu ada 313 orang rasul. Yang disebutkan di dalam Alkitab di antaranya 25. Ada juga yang disebutkan di dalam Sunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beberapa orang nabi. Kemudian sekian nabi tersebut diangkat, dari nabi tersebut 313 orang menjadi rasul. Maka itu perbedaannya nabi dan rasul. Yang pertama, rasul itu kedudukannya lebih tinggi daripada nabi dan juga lebih khusus. Tidak setiap nabi itu diangkat jadi rasul. Akan tapi rasul itu pasti nabi. Itu. Hati rasul itu kedudukannya lebih tinggi dan juga lebih khusus. Seseorang rasul diangkat dari jadi nabi dulu, baru diangkat jadi rasul. Sebagaimana Rasul kita Muhammad SAW, beliau diangkat menjadi nabi dengan diturunkan kepada beliau surat apa? Surat apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW yang itu menjadi tanda bahasanya beliau diangkat menjadi nabi? Wahyu yang pertama, Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian beliau diangkat rasul, menjadi rasul dengan diturunkan surat Al-Mudaththir. Diangkat dari jadi nabi dulu, baru kemudian jadi rasul. Berarti rasul tingkatannya lebih tinggi dan lebih khusus. Semua rasul pasti nabi, karena semua rasul itu dia adalah dulunya nabi yang diangkat dari jadi rasul. Tapi tidak semua nabi diangkat menjadi rasul. Berarti rasul itu lebih tinggi dan lebih khusus.
Yang kedua, sebagaimana kita sebutkan dalam pelajaran sebelumnya, Rasul itu inti dakwahnya adalah kepada orang-orang kafir. Mereka diutus di tengah orang-orang kufar. Adapun Nabi tidak mesti seperti itu. Terkadang diutus juga di kalangan kaum muslimin. Makanya banyak Nabi diutus dari kalangan Bani Israel. Bani Israel adalah kaum yang beriman dengan risalahnya Nabi Musa alaihissalam. Diutus pada mereka Rasul, para Nabi. Nah, kemudian perbedaan yang ketiga, Rasul diutus dengan risalah yang baru. Akan tapi Nabi tidak diutus dengan risalah yang baru, akan tetapi sekedar tugasnya adalah memperbarui atau meneruskan risalah dari Rasul sebelumnya. Ini tiga perbedaan antara Nabi dan Rasul. Minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naksus alaik. Di antara mereka para Rasul yang jumlahnya 313 orang tersebut, ada yang telah kami beritakan kepada engkau kisahnya, ada yang tidak diberitakan kepada Rasulullah tentang kisahnya. Apa faedah yang kita ambil dari ayat ini? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan sebagian perkara, yaitu tentang kisah sebagian Rasul, dan tidak memberitakan yang lain itu karena hikmah. Yang diberitahukan kepada kita ada pelajaran hikmah yang bisa diambil, begitu pula yang tidak. Artinya tidak semua perkara yang gaib itu diberitahukan kepada kita. Itu juga kita dapat faedah bahwasanya Rasulullah itu tidak mengetahui segala sesuatu yang gaib. Perkara kisah para Rasul saja ada sebagian yang diberitakan kepada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang tidak. Artinya Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mengetahui semua perkara yang gaib. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui perkara yang gaib sekedar apa yang telah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau melalui wahyu. Selainnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu. Maka Nabi dan Rasul yang termasuk semulia-mulia manusia ini tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali yang telah diwahyukan kepadanya. Maka kita bisa mengetahui dustanya, batilnya orang-orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib dari orang-orang pinter. Arraf istilahnya dalam bahasa Arab, arraf dari kata arafa, mengetahui. Arif artinya orang yang tahu, orang yang paham. Arraf itu orang yang sok tahu, orang pinter istilah kita, paranormal, yang tahu mengaku mengetahui perkara yang gaib. Maka itu sungguh dusta. Rasul saja yang lebih mulia, jelas mendapatkan wahyu dari Allah SWT, tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali yang diberitahukan kepada Rasulullah. Itu pun ada hikmah kenapa diberitakan kepada Rasulullah. Nah, ini orang yang tidak dapat wahyu dari Allah, bukan Nabi, bukan Rasul, juga bukan, mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib, mengetahui bahwasanya hari kiamat akan jatuh pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 lah, yang hari kiamat akan jatuh pada tanggal sekian dan sekian, akan terjadi gempa bumi ini dan itu pada waktu sekian. Perkara-perkara gaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, tidak diberitahukan kepada makhluknya kecuali kepada yang Allah ridhoi dari kalangan Rasul. Itu pun tidak semuanya. Faminhum man qasasna alaika wa minhum man lam naksus alaik. Itu perkara yang kedua. Asalisu, yang ketiga, termasuk bagian keimanan kepada para Rasul adalah tasdiku masoha anhum min akhbarihim, membenarkan apa yang sahih dari mereka tentang akhbarihim, kabar yang mereka bawa. Nabi dan Rasul menghabarkan sesuatu itu tentunya bukan dari dirinya sendiri. Sebagaimana firman Allah SWT, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia itu Muhammad SAW itu berbicara menurut hawa nafsunya, in huwa illa wahyun yuha, kecuali itu wahyu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti berita dari para Rasul Allah Subhanahu wa taala yang sahih, yang sampai kepada kita yang sahih, itu juga merupakan wahyu dari Allah. Maka wahyu dari Allah tidak mungkin salah, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi paham
semua yang terjadi di alam semesta ini, yang telah lalu, sedang terjadi, dan akan datang. Berita tentang perkara-perkara gaib dari umat-umat terdahulu, atau apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, dari kiamat, dari surga dan neraka, padang mahsyar dan sebagainya, itu pasti benar, karena itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendustakan berita mereka sama saja mendustakan kerasulan mereka, rusak keimanan kepada para rasul. Ar-Rabi'u, yang keempat, termasuk bagian dari keimanan kepada para rasul, al-amalu bi syariati man ursila ilaina minhum, yaitu mengamalkan syariat rasul yang diutus kepada kita dari mereka. Wa huwa khatamuhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penutup para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Al-mursalu ila jami'in nas, yang diutus kepada seluruh manusia. Dan ini yang termasuk yang terpenting, mengamalkan syariatnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 65, fala wa rabbika, maka sungguh sekali-kali tidak, wa rabbika, demi Rabbmu, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serius ini perkaranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, wa rabbika, demi Rabbmu. Berarti apa yang disampaikan setelah sumpah ini adalah perkara yang serius. La yu'minuna hatta yuhaqqimuha fi ma syajara bainahum. Mereka tidak beriman, tidak teranggap sebagai orang yang beriman. Mereka belum beriman hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, menjadikan Rasulullah sebagai hakim, penuntut hukum, penentu syariat. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, dan mereka tidak mendapati adanya rasa berat, enggan, tidak ridho di dalam diri mereka, mimma qadaita, tentang apa yang engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri sepenuhnya. Ini dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menafikan keimanan, tidak beriman, sampai mereka menegakkan 4 umur ini, 4 perkara ini. Maka seorang manusia tidak dianggap beriman sampai kemudian dia menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim dalam setiap urusannya. Yuhaqqimuka fi ma syajara bainakum. Yuhaqqimuka, yaitu ketika engkau masih hidup, berarti berhukum kepada engkau langsung, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang urusannya, tentang apa yang mereka perselisihkan, menjadikan Rasulullah sebagai hakim, sebagai pemberi petunjuk, sebagai pemutus perkara. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, dan ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, maka mengembalikan urusannya, perkaranya kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Kembali kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman kita Rasulullah telah meninggal dunia, maka tinggal sisa satu kewajiban kita, yaitu kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Maka seseorang yang mengatakan misalkan kami hanya beriman dengan Al-Quran, hanya menetapkan Al-Quran, kelompok Quraniyun, hanya mau menerima Quran saja tanpa menerima sunnah Rasulullah SAW, berarti belum dikatakan beriman sesuai dengan ayat ini. Begitu juga seseorang yang mengatakan misalkan kami hanya beriman dengan sunnah hadis-hadis Rasulullah, tapi kami tidak menerima Al-Quran. Kalau ada orang yang seperti itu, berarti teranggap belum beriman berdasarkan ayat ini. Karena Rasulullah SAW diutus dengan 2 perkara, utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu. Kata Rasulullah SAW, aku diberi 2 perkara yang sama. Aku diberi Al-Quran, dan ini sumber hukum syariat, wa mislahu ma'ahu, dan yang semisalnya bersamanya yaitu sunnah.
Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Rasulullah SAW tidak mengucapkan sesuatu sesuai dengan hawa nafsunya. Yang beliau ucapkan dari sunnah tersebut adalah wahyu dari Allah. Maka sunnah Rasulullah semuanya adalah wahyu dari Allah. Al-Quran dan sunnah sama-sama wahyu dari Allah. Terus apa bedanya Al-Quran dan sunnah? Bedanya Al-Quran itu kalau orang membacanya dapat pahala tilawahnya. 1 huruf dihukumi 10 pahala dan sebagainya. Al-Quran dibaca ketika sholat, sunnah hadis Rasulullah tidak dibaca ketika sholat. Bedanya seperti itu. Tapi sama-sama dalam hal hukum, sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi orang yang mengaku Qur'aniyun, pengikut Al-Quran, mereka mengatakan kami mengikuti Al-Quran, tapi kami tidak mengikuti sunnah. Lalu kalau kita bertanya kepada mereka, terus antum kalau sholat asar itu misalkan berapa rakaat? 4 rakaat. Dari mana Anda tahu bahwasanya sholat asar itu 4 rakaat? Apakah ada di dalam Alkitab, Al-Quran? Tidak ada. Sholat 5 waktu, zuhur 4 rakaat, kemudian asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, tidak disebutkan dalam Alkitab. Akan tapi disebutkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Kita dapati orang-orang yang mengingkari sunnah, hanya mau dengan Al-Quran. Ketika mereka sholat, selesai sholat mereka berzikir Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian membaca surat ayat kursi dan sebagainya, zikir-zikir setelah sholat. Apakah mereka dapati dari Al-Quran yang seperti itu? Tidak. Itu semua dari sunnah Rasulullah SAW. Ketika seseorang meninggalkan sunnah, repot bagi dia. Dia tidak akan paham bagaimana caranya sholat, berapa rakaat sholatnya, bagaimana berzikir setelah sholat dan sebagainya. Karena itu semua tidak ada dalam Al-Quran, ada dalam sunnah. Maka orang-orang yang seperti ini, perbuatan mereka menyelisihi ucapannya. Mereka mengaku kami cuman beriman kepada Al-Quran, kami cuman menetapkan Al-Quran saja, tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Padahal amalan mereka bagian dari sunnah Rasul. Mereka sholat jumlah rakaatnya, apa yang dibaca ketika sujud, ruku, ketika itidal, itu semua tidak ada dalam Al-Quran, ada dalam sunnah. Ini ahlul batil, orang-orang yang sesat ini, mereka berbolak-balik pemahamannya. Mengaku tidak mau mengikuti sunnah, tapi amal mereka sendiri adalah sumber-sumber dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum. Itu yang pertama. Tsumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian perkara yang kedua, ini perkara yang pertama adalah mereka harus kembali kepada sunnah. Yang kedua adalah la yajidu fi anfusihim harajan, mereka tidak mendapati dalam hati mereka rasa berat, keberatan, tidak ridho terhadap keputusan Rasulullah SAW ketika masih hidup. Dan ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, mereka tidak mendapati adanya rasa berat, rasa enggan, tidak ridho terhadap sunnah Rasulullah SAW. Itu perkara yang kedua. Bisa jadi mungkin sebagian dari sunnah Rasulullah tersebut, sebagian manusia masih enggan untuk melakukannya. Tapi jangan engkau mengingkari sunnah Rasulullah SAW tersebut. Jangan engkau ingkari sunnah Rasulullah SAW yang engkau belum mampu melakukannya. Akui saja bahwasanya diri kamu itu belum mampu melaksanakan sunnah. Ya, saya menyadari bahwasanya diri saya itu masih belum bisa melaksanakan sunnah. Ya, mungkin saya masih belum bisa misalkan mengikuti sunnah Rasulullah yang seperti ini dan seperti itu. Saya belum mampu memanjangkan jenggot saya. Bagi yang perempuan, saya belum mampu untuk memakai cadar dan sebagainya. Akui saja kekurangan antum. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi taufik kepada antum, membantu antum untuk bisa lebih mengamalkan sunnah Rasulullah. Jangan engkau tentang. Lebih baik mengakui kekurangan daripada menentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Wa yusallimu taslima. Perkara yang berikut yang keempat adalah yusallimu taslima, yaitu mengamalkan, merealisasikan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ukuran keimanan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ini. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Sungguh mereka belum beriman, belum dikatakan beriman sampai mereka itu menjadikan engkau hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Apa itu? Kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, summa la yajiduna fi anfusihim harajan, tidak mendapati dalam hati mereka rasa berat, rasa ridho dan sebagainya, tidak terima. Fima qadoita wa yusallimu taslima. Yang ketiga adalah mereka berserah diri, artinya mereka melaksanakan dan mengamalkan sunnah Rasul tersebut. Tidak sekedar pengakuan, mengaku, ayo kita kembali kepada sunnah Rasul SAW, ayo kita amalkan sunnah Rasul SAW. Begitu mereka tahu sunnah Rasul SAW seperti ini dan seperti ini, mereka tidak mengamalkannya. Itu cuma pengakuan dusta kalau seperti itu. Engkau mengaku cinta Rasul, cinta kepada sunnah beliau, maka amalkan sunnah tersebut. Engkau mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kul, firman Allah SWT, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, in tuhibbunallah fattabi'uni, jika memang benar kalian itu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku Muhammad Rasulullah yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka bukti cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah mengamalkan sunnahnya, mengikuti syariatnya. Setiap orang bisa mengaku-ngaku cinta Allah, setiap orang bisa mengaku-ngaku cinta kepada Rasulullah, akan tapi yang namanya cinta itu butuh yang namanya pembuktian. Yang namanya cinta itu menuntut pengorbanan. Kalau benar kamu cinta Allah dan Rasulnya, tegakkan sunnah. Meskipun itu bertentangan dengan hawa nafsumu, meskipun itu bertentangan dengan egomu, engkau harus siap mengorbankan egomu. Engkau harus bersiap mengorbankan apapun yang engkau miliki demi sunnah. Yang namanya cinta itu menuntut adanya pembuktian. Yang namanya cinta itu menuntut adanya pengorbanan. Seseorang berkorban harta, seseorang berkorban perasaan, seseorang berkorban egonya. Bahkan dia siap untuk berpisah dengan orang-orang yang dicintainya. Demi apa? Demi sunnah. Kita lihat para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain, mereka bersedia hijrah meninggalkan negeri mereka. Mereka bersedia meninggalkan sanak kerabat mereka yang mereka cintai, yang masih musyrik, yang masih kafir. Demi apa? Demi mengikuti sunnah, demi mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya mereka buktikan dengan keringat, darah dan juga air mata. Mereka korbankan egonya, mereka korbankan segala apa yang mereka miliki demi meraih ridha Allah dan Rasulnya. Sekedar mengaku cinta Allah dan Rasulnya itu merupakan ucapan yang ringan di bibir, tapi berat di pengamalan. Dan itu semua tidak bisa dilakukan oleh seseorang kecuali hanya karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Ilahuna walhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang penguburan jenazah. Setelah jenazah liang lahatnya ditutup dengan bata atau syaknya dilingkari dengan batu bata dan ditutup atasnya dengan bata, ditaburkan padanya genggaman tanah, maka
kemudian diuruk tanah kuburan tersebut, dikubur setelah itu dengan beberapa aturan tentunya, di antaranya tentang tinggi dari gundukan tanah kuburan adalah sekitar sejengkal, ditinggikan tanah kuburan tersebut setinggi 1 jengkal, yaitu ukuran ini jarak antara ujung kelingking ini dengan tangan seperti ini. 1 jengkal ini segini, shibr, 1 jengkal. Sebagaimana ini memang tinggi kuburan yang disunahkan, maka ini juga merupakan realita yang ada. Ditinggikan sejarak 1 jengkal. Jarak ketika kita membentangkan tangan seperti ini, lebar, maka 1 jengkal adalah jarak antara ujung kelingking ke jempol. Itu adalah shibr, 1 jengkal. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala juga menjelaskan hal ini disunahkan sebagaimana yang beliau sebutkan di dalam Ahkamul Janaiz, karena dengan demikian akan diketahui bahwasanya tanah tersebut adalah tanah kuburan. Dengan adanya perbedaan ketinggian 1 jengkal tersebut, dia akan terbedakan dengan tanah yang lain yang bukan kuburan. Adapun ukuran sejengkal itu adalah pendekatan, karena memang ukuran jari tangan tiap orang itu beda-beda, maka kita ambil tengah-tengahnya. Rata-rata keumuman orang dewasa itu 1 jengkal ya seperti ini tingginya, segitu. Artinya jengkal dari ukuran tangan shibr, ukuran tangan yang mu'tadil, tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Nah, dalilnya dari sunnah adalah hadisnya Jabir radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ulhidalahu lahdun, beliau dibikinkan lahat, dan ini lebih utama daripada syak sebagaimana yang telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya. Wa nusiba alaihi labinun nasban, kemudian ditutup lahat tersebut dengan bata, dan kita sudah bahas bata yang seperti apa di pertemuan sebelumnya. Wa rufi aqabruhu minal ardi nahwan min shibrin, dan kuburannya tersebut ditinggikan dari atas tanah sekitar 1 jengkal. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dan juga Al-Imam Al-Baihaqi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kuburannya Rasulullah SAW ditinggikan sebesar 1 jengkal, dan itu sunahnya. Dan tidak boleh meninggikan kuburan lebih dari ukuran seperti ini. Maka termasuk bentuk gulu terkait dengan kuburan itu, sampai ada yang tingginya mungkin 1 hasta, ada yang sampai tingginya sampai sekian meter. Kalau kita lihat ada kuburan orang Cina biasanya dibikin kayak bukit begitu loh, besar begitu, tingginya 1,5 atau 2 meter, besar. Jadi makam 1 orang itu melingkupi 1 tempat yang kalau seandainya dibuat makam untuk 5 atau 6 orang itu cukup, tapi itu habis untuk 1 orang ini. Boros masalah tanah. Nah, ini yang seperti ini jelas misi sunnah, maka kemudian dibangun tinggi, apalagi diberi atap, diberi pagar dan sebagainya, maka ini tentunya misi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dan Syekh Al-Albani, tujuan ditinggalkannya kuburan sejengkal itu agar terbedakan dengan tanah yang lain yang bukan kuburan, sehingga tidak kemudian menjadi suatu tempat yang dihinakan begitu. Ketika tahu orang tersebut adalah kuburan, maka
harapannya dia menghormati kuburan tersebut. Kuburan itu lahu hurmah, dia punya kehormatan, maka tidak boleh kemudian diinjak, kemudian tidak boleh kemudian dibuat bangunan di atasnya dan sebagainya, maka tidak boleh. Artinya sikap seorang muslim, sikap seorang mukmin dalam masalah kuburan itu adalah wasat bainal ifrat wa tafrid, tidak berlebih-lebihan mengagungkan kuburan melebihi batasan syariat, diantaranya membangun kuburan, meninggikannya, membuat rumah-rumah, pagar dan sebagainya, sampai diberi foto dan sebagainya, tulisan yang macam-macam di nisannya, dibuat mega dan sebagainya. Tidak pula dihinakan, tidak boleh kemudian seseorang itu menginjakkan kakinya di atas kuburan, duduk di atas kuburan, membangun rumah di atasnya. Yang itu merupakan bentuk penghinaan dari kuburan tersebut. Tidak boleh juga ketika seseorang itu masuk ke dalam kuburan kemudian memakai alas kaki atau sandal. Sebisa mungkin ketika seseorang masuk ke kuburan, dia melepaskan sandalnya ditaruh di tempat sebelum masuk atau dibawa, kecuali ketika kuburan tersebut tanahnya becek dan sebagainya, atau misalkan ada tanaman yang berduri sehingga menyulitkan. Ketika medan tempat kuburan tersebut sulit, maka tidak mengapa untuk seseorang berjalan melewati atau masuk ke kuburan dengan memakai sandal ketika memang kesulitan kalau tidak memakai sandal. Jika tidak, maka diusahakan untuk melepas sandalnya ketika masuk ke kuburan. Itu bentuk penghormatan kepada kuburan yang merupakan tempat tinggal setelah kematian bagi orang-orang yang meninggal dunia dari kalangan kaum muslimin. Beberapa permasalahan tentang kuburan ini diantaranya disunahkan bentuk kubur yang tingginya 1 jengkal tersebut bentuknya adalah musannam, yaitu menyerupai punuk unta. Punuk unta seperti apa? Jadi bagian tengahnya itu melengkung ke atas. Jadi tidak datar begitu, tapi dia melengkung ke atas. Itu sunnah dalam mengubur kuburan yang ada. Ditinggalkan 1 jengkal dan bentuknya itu musannam, seperti punuk unta, seperti sanam punuk unta. Dalilnya adalah hadisnya Sufyan At-Tammar. Bahasanya beliau berkata, ra'aitu qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam musannaman. Aku melihat kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bentuknya musannam. Bagian tengahnya melengkung atau menonjol ke atas. Jadi berbentuk apa musannam itu? Kurva. Agar semakin menunjukkan bahasanya ini kuburan begitu loh. Jadi ini berbeda. Dari sini kita lihat bahwasanya pendapatnya Imam Asy-Syafi'i bahwasanya kuburan itu tinggi dan datar itu kurang tepat, karena kuburannya Rasulullah itu musannam, berbentuk kurva, menonjol di tengah-tengah, melengkung ke atas. Nanti kalau dia itu tingginya itu datar, bagian tengahnya datar, itu nanti seperti tegalan nanti jadinya. Nggak dibedakan ini kuburan apa tegalan yang biasa buat nanam cabai apa-apa begitu. Ya kan? Ada kan tanah itu sebagian dibikin galengan, ditinggikan itu untuk tanaman. Nah, kalau ini musannam agak lincip. Beda dengan istilahnya gundukan tanah yang buat tanaman itu. Aku melihat bahwasanya kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bentuknya musannam, seperti punuk unta yang melengkung ke atas. Maka bentuk yang musannam ini sunnah, dan inilah pendapatnya Al-Imam Ahmad dan juga Imam Malik, Abu Hanifah. Jadi ini dia Ahmad, Malik, Abu Hanifah, 3 dari 4 imam mazhab. Kalau Imam Syafi'i kan berpendapat datar ya. Dan juga inilah yang dirojihkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Al-Imam Ibnul Qayyim,
Dan di masa sekarang ada Syekh Al-Albani rahimahullah dan juga Syekh Al-Utsaimin. Kemudian berikutnya hukum tentang meletakkan batu nisan atau penanda kuburan. Kalau tadi kan kita sudah membahas tentang ini gundukan yang musanam tadi. Sekarang bagaimana hukumnya memasang batu nisan atau penanda dan semisalnya, baik itu dari batu bata atau batu dari besi atau kayu dan yang semisalnya di arah kepala jenazah, di arah kepala jenazah, bagian kepalanya, agar memberikan tanda bahwasanya itu kuburan. Maka di sini para ahli ilmi berbeda pendapat. Ada yang berpendapat boleh, ada yang berpendapat itu disunahkan. Yang berpendapat boleh diantaranya adalah Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, berpendapat boleh seperti itu. Dan ini adalah yang dirojihkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Kemudian di masa ini ada Syekh bin Baz dan juga Syekh Al-Utsaimin rahimahumullahu ta'ala. Adapun pendapat lain adalah pendapat yang menyatakan ini disunahkan. Ini adalah pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dalam satu riwayat. Jadi Al-Imam Ahmad ada dua riwayat yang kita dapat darinya. Yang satu berpendapat boleh, yang satu berpendapat sunnah. Satu riwayat dari beliau. Dan ini yang dirojehkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Boleh diberi batu nisan seperti itu. Ini yang dirajikan oleh Syekh Al-Albani. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis dari Al-Muttalib Ibnu Abdullah Ibnu Hantah, di mana ketika meninggal salah seorang sahabat yang bernama Utsman bin Maz'un, kemudian dikuburkan, maka Nabi SAW menyuruh seseorang untuk mendatangkan satu buah batu. Mendatangkan batu. Kemudian batu tersebut oleh Rasulullah diletakkan di sisi kepala, inda ra'sihi, di sisi kepalanya. Kemudian beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ata'allamu biha qabra akhi. Aku menandai dengan batu ini kuburan saudaraku ini, Utsman bin Maz'un. Wa adfinu ilaihi man mata min ahli, dan aku juga menguburkan ke sisinya siapa saja yang meninggal dari keluargaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Al-Imam Al-Baihaqi, dan juga sanadnya dinyatakan hasan oleh Imam Ibnu Hajar dan juga Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Jadi seperti itu. Rasulullah sendiri yang meletakkan batu sebagai penanda kuburan di bagian kepala. Di bagian kepala. Batu biasa. Tidak kemudian dibentuk atau masalah membangun kuburan, membuat apa yang kita istilahkan dengan kijing dan sebagainya akan ada pembahasannya di belakang nanti. Adapun berkenaan dengan nisan atau tanda yang digunakan untuk menandai kuburan, maka Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengingatkan, atau diantaranya para ahli ilmu mengingatkan beberapa kesalahan yang terjadi seputar nisan. Yang pertama, di sebagian negeri kaum muslimin ada kebiasaan yang memberikan tanda yang berbeda untuk jenazah laki-laki dan perempuan, yaitu 2 nisan untuk kuburan laki-laki dan 1 nisan untuk kuburan wanita, atau sebaliknya. Ada di sebagian negeri kaum muslimin seperti itu. Jadi kalau yang laki-laki misalkan 2 misalnya, kalau perempuan 1, atau sebaliknya, perempuan 2 laki-laki 1. Maka di sini Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin rahimahumullahu ta'ala menegaskan bahwa yang ditemukan pada sebagian negeri yang seperti itu atau sebaliknya tidak ada dasarnya sama sekali, tidak dari Rasulullah dan juga perbuatan para sahabatnya. Bahkan Al-Imam Asy-Syaukani dan juga
Syekh Al-Albani rahimahumullahu taala menegaskan bahwasanya meletakkan 2 nisan, batu nisan pada kuburan wanita dan semisalnya itu merupakan bid'ah. Kenapa? Tidak ada asalnya dalam syariat. Riwayat tadi Rasulullah meletakkan batu nisan di bagian kepala, arah kepala dari kuburannya Utsman bin Maz'un. Berapa jumlah nisannya? 1 batu saja kan, seperti itu, tidak lebih. Maka mengikuti sunnah lebih utama daripada kita mengadakan suatu tata cara yang menyelisih sunnah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan nisan adalah meninggikan nisan lebih dari nisan-nisan sekitarnya. Mungkin ada yang bikin nisan itu cuman 2 jengkal, misalkan sejengkal atau 2 jengkal. Yang lainnya nisannya dibangun. Ada batu nisan itu yang sengaja mendatangkan batu besar gitu misalkan. Diangkut pakai truk dikatrol jadi batu besar. Terus dikasih prasasti. Wah, Masya Allah. Kalau seandainya batu nisannya itu yang dibangun itu dananya dibuat rumah, itu sudah jadi rumah ya. Masya Allah ya. Jadi rumah kecil-kecilan, rumah RSSS, rumah sangat sederhana. Seperti itu. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menegaskan dalam Majmu' Fatawa Rasail bahwasanya nisan suatu kuburan tingginya tidak boleh melebihi nisan-nisan lainnya yang ada di sekitarnya, harus sama. Kan seperti itu. Tidak boleh lebih. Oh, ini karena ini nisannya orang kaya misalkan, keluarganya kaya. Wah, saya kepingin membangun kuburannya mbah saya atau bapak saya dengan nisan yang tinggi kayak menara begitu. Dibikin kayak kubah nisannya atau dikasih kayak menara. Bisa kelip-kelip, dikasih lampu disko dan sebagainya, misalkan seperti itu. Nah, tidak boleh seperti itu. Atau ini, wah ini dulu makamnya lurah atau makamnya Pak RT RW, Wak Kaji dan sebagainya. Ya harus dibedakan, nisannya dibikin lebih besar, lebih tinggi. Nah, tidak boleh yang seperti ini, karena hal itu masuk ke dalam keumuman larangan yang terdapat dalam hadisnya Ali bin Abi Thalib. Ketika sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib berkata kepada Abul Hayyaj Al-Asadi, beliau mengatakan ala aba'atsuka ala ma ba'atsani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah engkau aku utus dengan sesuatu yang Rasulullah utus aku dengannya? Kata beliau, an la tada'a qabran musyrifan illa sawaitahu, jangan engkau biarkan suatu kuburan yang tinggi, yaitu tingginya melebihi sunnah, melebihi 1 jengkal tadi, kecuali engkau ratakan, engkau samakan tingginya dengan kuburan yang lain sesuai sunnah. Masuk juga dalam hal ini adalah nisan. Nisannya juga harus punya tinggi yang sama dengan nisan-nisan yang lainnya, tidak berlebih-lebihan. Kita tidak yang namanya ifrat maupun tafrid, tidak berlebih-lebihan dalam masalah kuburan, tidak juga kita meremehkannya. Bentuk meremehkan yaitu tadi menginjak, duduk di atas kuburan, kuburan dijadikan pasar, kuburan dijadikan arena bermain, dibangun rumah di atas kuburan dan sebagainya, masuk kuburan tidak melepas sandal tanpa uzur. Pun juga tidak boleh mengagungkannya dengan pengagungan yang berlebihan, diberi lampu, dibangun dan sebagainya, dibikin atap rumah-rumah, ditinggikan kuburannya dari kuburan yang lainnya, atau batu nisannya ditinggikan lebih tinggi daripada nisan yang lain. Itu termasuk hulu, berlebih-lebihan. Wasat, biasa saja. Seorang muslim menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala hanya membawa kain kafan saja. Jasadnya, kafannya dan juga amalannya, semua muslim, semua mukmin sama seperti itu. Tidak ada yang kemudian dibedakan. Kuburannya Rasulullah SAW yang beliau adalah manusia yang paling mulia, itu saja tidak kemudian ditinggikan lebih dari sejengkal. Tidak kemudian batu nisannya dibangun dan sebagainya. Begitu juga kuburan para sahabat yang lain yang Rasulullah ikut menguburkannya, tidak kemudian
dikuburkan atau dibangun secara berlebih-lebihan batu nisannya itu. Karena berlebih-lebihan dalam mengagungkan kuburan itu merupakan wasilah pintu kepada kesyirikan. Pengagungan terhadap kuburan yang berlebihan itu merupakan pintu daripada kesyirikan, berlebih-lebihan dalam mengagungkan kuburan. Mungkin generasi pertama tidak istilahnya tidak terlalu masalah paham, akan tapi generasi berikutnya yang tidak berilmu akan memandang bahwasanya kuburan ini istimewa sehingga kemudian mengagungkannya. Awalnya berdoa di sisi kuburan dan sebagainya, ngalap berhakah, lama-lama kemudian berdoa kepada kuburan tersebut, lama-lama diibadahi. Itu yang terjadi kepada kaum musyrikin zaman dahulu. Awalnya itu dibangun prasasti untuk menghormati orang soleh yang sudah meninggal. Berganti generasi selanjutnya yang mereka itu tidak paham ilmu, maka kuburan ini diagungkan sehingga kemudian disembah. Kuburan seperti itu. Nah, sekarang kita bahas tadi nisan, itu fungsinya kan sebagai pengenal bahwasanya ini ada kuburannya. Ini adalah kuburannya. Nah, sekarang jika terjadi masalah, ada suatu kuburan banyak penghuninya, batu nisannya itu mirip-mirip semuanya sehingga tidak bisa dibedakan ini kuburannya siapa dan siapa gitu. Apa solusinya? Apabila nisan tersebut tidak cukup untuk dijadikan sebagai tanda pengenal karena banyaknya kuburan di sekitarnya bernisan serupa. Kita kan membahas seperti ini. Dahulu di zaman Rasul dan para sahabatnya yang namanya nisan, batu penanda kuburan itu sederhana, tidak terlalu banyak tanda, tidak kemudian ditulisi dan sebagainya. Memang seperti itu keadaannya di zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Tapi kemudian ketika banyak kuburan, banyak penghuninya, yang jadi muskilah kan ini tidak tahu ini kuburan siapa, identitasnya tidak diketahui. Solusinya adalah membuat tanda pengenal yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Di antara ulama yang menjelaskan seperti itu Syekh Utsaimin di dalam Majmu' Fatawa Rasail. Dikasih tanda, ditempelkan di nisan atau sebagainya, ada tanda gitu loh. Tanda, bukan nama ya, tanda. Seperti itu. Kalau hal ini sudah mencukupi kata Syekh Utsaimin, maka tidak butuh untuk menulis nama pada nisan seperti itu. Nanti kita akan jelaskan, nanti ada pembahasannya bagaimana kalau nisan itu ditulisi macam-macam tulisan. Setelah yang meninggal dunia di sini adalah gelarnya profesor doktor ini lahir sekian, meninggal sekian, terus kemudian ini ada keterangan banyak panjang ditulis ayat Al-Qur'an dan sebagainya. Di sini telah dimakamkan Bapak Kepala Desa yang terhormat, pendidikan 1, 2, 3, 4 misalkan seperti itu. Itu termasuk bentuk gulu terhadap kuburan, akan ada penjelasannya nanti. Nah, Syekh Utsaimin berpendapat kalau cukup dengan kode, cukup dengan tanda. Karena memang Rasulullah dan para sahabatnya itu kuburannya itu tidak ada apa-apanya, polosan misalnya. Itu sudah mencukupi, maka itu alhamdulillah tidak perlu untuk menulis nama. Adapun Syekh Al-Albani rahimahullah itu membolehkan untuk menulis nama jenazah pada nisan sebagai solusinya. Tapi tidak lebih dari sekedar nama jenazah. Memang ada perselisihan di kalangan ahli ilmi, akan ada pembahasannya nanti. Maka solusi yang pertama itu lebih selamat ya. Kasih tanda, nomor dan sebagainya, terus ada datanya misalkan, atau dikasih barcode. Oh, barcode ya. Nisan ada barcode-nya, di scan, oh kuburannya fulan ini. Kok bisa kepikiran seperti itu? Kuburan dikasih barcode. Barcode itu cuman garis-garis srit-srit atau cuman kotak ada titik-titiknya itu, di scan. Oh ini kuburannya fulan, seperti itu. Mungkin kalau bisa seperti itu. Kuburan canggih. Kuburan pakai barcode. Atau kalau Syekh Al-Albani ya dikasih nama enggak apa, tapi cuman sekedar nama, tidak berlebih-lebihan. Karena dikhawatirkan itu termasuk pengagungan yang berlebihan terhadap jenazah. Seperti itu. Pembahasan ini bisa kita dapati
pada Majmu' Fatawa wa Rasailnya Syaikh Utsaimin, dan juga dalam kitab Ahkamul Janaiz karya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala ketika pembahasan tentang perkara tersebut. Dan insya Allah akan datang keterangan yang lebih lengkap tentang hukum menulis nisan kuburan, menulis kuburan dan batu nisan pada tata cara berikutnya. Berikutnya, kuburan sudah ditinggikan 1 jengkal, bentuknya musannam, menonjol ke atas, diberi batu nisan sebagai tanda bahwasanya itu kuburan. Boleh menurut sebagian ahlul ilmi diberi nama, hanya sekedar nama, tidak lebih dari nama. Maka bagaimana kemudian hukumnya menyiram gundukan kuburan dengan air? Kita sering dapati kan orang menguburkan di kuburan terus gundukannya itu disiram air. Tujuannya apa? Nah, kalau tujuannya untuk agar gundukan kuburan tersebut menjadi padat dan rapat sehingga tidak berhamburan, maka menurut para ahlul ilmi hal ini termasuk mustahab, disukai untuk kemudian seperti itu. Ini menurut mazhab Hambali, Syafi'i dan juga Asy-Syaukani, menukulnya sebagai pendapatnya Abu Hanifah. Ini juga salah satu fatwanya Syekh bin Baz rahimahullahu taala dari ulama zaman sekarang. Apa alasannya kok itu disukai? Karena itu merupakan wasilah faktor agar gundukan kuburan tetap terjaga dan tidak berhamburan. Kan sunnahnya gundukannya kan shibrin, nahwan min shibrin, setinggi 1 jengkal, bentuknya musannam, kan seperti itu. Kalau tanahnya gembur sekali, dia akan mudah morat-marit kan. Maka agar terjaga sunnah yang seperti ini, 1 jengkal musannam disiram air agar padat, tidak gampang hancur atau tidak gampang semburat. Nah seperti itu. Nah juga tidak ada tata cara tertentu dalam menyiramnya, disiram agar keras begitu aja biar padat, karena semata-mata bertujuan untuk menjaga agar tanahnya tidak berhamburan. Maka daripada itu, kalau ada orang yang mengamalkan tata cara tertentu dalam menyiram kuburan, ada keyakinan bahwasanya hal itu lebih utama, itu bisa menjerumuskan kepada apa? Kepada bid'ah. Sebagaimana yang dilakukan Syiah Rafidhah. Sebagian mazhab Imamiyah dan Syiah Rafidhah, mereka kelompok ini ketika menyiram kuburan itu mereka mulai dari bagian kepala, kemudian diedarkan mengitari kuburan, seret seperti itu. Kemudian sisanya disiramkan di tengah kuburan. Nah itu ada tata cara tertentu. Atau juga pendapat sebagian masyarakat bahwa ketika kuburan tersebut disiram dengan air, maka itu akan mendinginkan jenazah yang ada di dalam kuburan, sehingga bisa mendinginkan azabnya, misalkan seperti itu. Maka yang seperti ini tidak ada dasarnya. Menyiram kuburan dalam rangka mendinginkan jenazah di dalam kuburan tidak ada sunnahnya, tidak ada dasarnya sama sekali. Apa yang dialami seorang jenazah di dalam kuburnya itu adalah karena amalannya. Seperti kita jelaskan, tidak ada hubungannya batu bata dibakar dengan tidak dibakar dengan dia terselamatkan dari api neraka. Yang bisa menyelamatkan dari api neraka ya amalannya sendiri. Begitu juga mendinginkan jenazah dalam kuburan, itu tergantung amalannya sendiri. Apakah seseorang mendapatkan nikmat kubur atau azab kubur, merasakan panasnya kubur, karena kubur seseorang, kata Rasulullah, itu bisa jadi merupakan salah satu raudhah min riyadil jannah, termasuk salah satu taman dari taman-taman surga bagi seorang yang mukmin muslim, orang yang soleh. Adapun kuburan itu bisa juga merupakan salah satu lubang dari lubang-lubang neraka, dia rasakan panasnya, tidak bisa didinginkan dengan disiram air. Itu tergantung amalan masing-masing. Amalan orang hidup tidak akan berpengaruh kepada orang yang meninggal pada asalnya. Begitu juga bagaimana hukumnya menaburkan kerikil di atas gundukan kuburan agar gundukannya tidak berhamburan. Ini juga termasuk perkara yang disukai pada sebagian mazhab, di mana di antaranya mazhab Syafi'i.
Karena itu adalah wasilah, faktor agar tidak berhambur juga. Sama seperti disiramkan, dikasih kerikil. Begitu juga fatwanya Syekh bin Baz yang sebenarnya tidak mengapa. Jadi biar gundukannya itu enggak terlalu berhamburan. Misalkan kalau kita dapati kuburan tersebut tanahnya itu gampang misalkan berhamburan. Misalkan tanahnya berpasir yang gembur sekali, takutnya kena angin, kena banjir, kena air, bisa hilang nanti gundukannya. Tidak tahu kalau itu kuburan, maka boleh diberi kerikil dan sebagainya dengan catatan tetap tidak melebihi 1 jengkal. Kalau melebihi 1 jengkal itu berarti sudah menyelisih sunnah. Bisa seperti itu, dikasih kerikil agar tidak berhamburan. Itu juga semakin memantapkan, menjadi tanda kalau itu benar-benar kuburan, kan ada nisannya terus ada kerikilnya. Oh ya, ini benar kuburan seperti ini. Bentuknya musannam, kemudian dia tidak gampang berhamburan karena ada batu kerikilnya, maka yang seperti ini tidak mengapa, termasuk hal yang disukai, terutama jika itu dibutuhkan untuk menjaga agar kuburan itu tetap seperti bentuknya yang sesuai dengan sunnah. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bi'idznillah ta'ala ilahuna walhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.